Setelah bercerai dengan Alisa, aku pergi ke Jepang untuk berobat. Selain itu, agar bisa lebih sering bertemu Farhan yang dibawa Anjani dan Rangga ke negeri Sakura. Syukurlah keduanya mau bolak-balik mengantarkan Farhan ke apartemen yang aku tempat. Anak inilah yang menjadi sumber kekuatan di saat hancurnya segenap harapan. Perceraianku dengan Alisa adalah puncak derita. Sekarang aku benar-benar seperti orang yang dibuang. Permainan yang dilakukan seolah debu arang. Sudahlah, ini mungkin garis takdir yang harus aku jalani. Sekaligus hukuman atas perbuatan di masa lalu. Ini aku akan merenda masa depan meski itu tertatih. Jagoan ayah, keren, pujiku pada Farhan yang bisa mengambil bola yang dilemparkan padanya. Farhan lari ke arahku sambil membawa bola. Aku merentangkan tangan untuk meraihnya. Anak ini perlahan mulai memahami bahwa aku ayahnya, sedang Rangga papanya. Meski tak tahu esensi mengapa ada dua lelaki dewasa yang menjadi orang tua, tetaplah ia disayang keduanya. Aku melihat Rangga benar-benar tulus pada Farhan. Bahkan, mungkin dia lebih berjas dariku sebagai ayah kandung. Saat aku mengabaikan Farhan sejak di kandungan hingga lahir, Ranggalah yang mencurahkan perhatian. Wajar, kini anak itu lengket sekali. Rangga tak perlu rayuan panjang lebar untuk bisa memalingkan Farhan dari keasyikannya. Cukup menyapa, anakku akan langsung menghambur ke arah suara khas papanya. Lalu, di depan mataku Farhan akan lepas tertawa. Kadang aku cemburu dengan kedekatan Farhan dengan Rangga. Namun, rasa itu ditekan agar tak memunculkan konflik baru. Dia sudah mau bersamaku saja itu luar biasa. Untuk meminta lebih mungkin seiring waktu berjalan. Jika tiba Farhan harus pulang, di sudut hatiku muncul ketidakrelaan. Betapa akan kosong separuh jiwa ini tanpanya lagi. Harus menunggu 3 hari untuk bisa bertemu kembali. Dan, menanti datang hari itu amat menyiksa diri. Inilah yang harus kulakoni. Rela tak rela akan tetap begini. Jadinya belajarlah bersabar dan terus bersabar. Hari ini Alisa menikah dengan pengusaha kaya. Ini tepat 6 bulan perceraian kami. Saat itulah aku baru paham apa yang membuatnya kukuh berpisah denganku. Rupanya ketidakmungkinan bersama itu karena telah ada yang menggantikanku di hatinya. Di satu sisi aku sedih sebab merasa benar-benar telah kehilangannya. Di sisi lain aku bahagia sebab dia telah menemukan kebahagiaan yang tak sanggup diberi suaminya dulu. Semoga yang pernah ia alami tak pernah terjadi lagi. Aku tak bisa menghadiri sebab masih dalam proses pengobatan yang dilanjutkan di Indonesia. Meski sudah tak duduk di kursi roda, aku tak sanggup tampil di hadapan dunia dengan menggunakan tongkat. Apalagi menunjukkan diri di pernikahan mantan istri. Bisa-bisa tatapan iba menerjang ke arah lelaki malang ini. Kuucapkan selamat hanya lewat pesan WhatsApp. Terserah apakah akan dibuka atau tidak. Yang penting tunai sudah pernyataan bahwa aku baik-baik saja atas kebahagiaannya. Akhirnya kebusukan itu terlihat Arya. Berarti dia memang telah menjadi hubungan gelap di belakangmu, makanya kukuh minta cerai, ungkap ibunda saat mengomentari pernikahan Alisa. Aku hanya diam. Kalau menjawab takut salah juga. Apalagi kalau mengomporo, bisa-bisa ibu makin emosi. Ibunda yakin, pernikahannya juga takkan lama. Yang ibu dengar dari gosip nyonya-nyonya sosialita, suami Alisa itu buaya darat. Mau-maunya dia menikah dengan lelaki model begitu, tambah ibu. Sepertinya beliau belum puas melampiaskan kekesalannya pada Alisa. Sudahlah, biarkan saja, Bun, sanggah ayah. Kesal mungkin mendengar omongan istrinya, aku masih kesal, ayah. Mentang-mentang Arya cacat jadi seenaknya saja. Kalau dia jatuh aku yang pertama tertawa. Aku menatap ayah agar tak lagi menyanggah. Urusan bisa panjang kalau ucapan ibu diladeni. Biar saja dia puas dengan dunianya. Ayah menggendikan bahu saat tatapan kami bertemu. Aku pun mengangguk dan sepakat menutup pembicaraan ini.
Tepat setahun pengobatan aku sembuh. Dapat berjalan normal dan melakukan aktivitas kembali dengan lancar. Ibunda menyambut hal ini dengan melaksanakan syukuran besar-besaran. Lebih mirip pesta daripada hanya sekedar syukuran. Ia juga ingin mengumumkan bahwa anaknya ini duda. Mungkin ada niatan mencari calon menantu secara terselubung. Sejak perceraianku dengan Alisa, ibunda tak pernah lagi membahas soal istri. Mungkin dia ingin, tapi menahan diri. Sekedar menyinggung pun tidak. Ia lebih memilih bungkam dalam rangka menjaga perasaan putranya. Pesta diadakan sangat meriah. Sebenarnya aku Dena ayah tak suka tapi tak bisa mencegah hal yang membahagiakan ibunda. Farhan, Anjani dan Rangga hadir tentu saja, bahkan mereka bersedia berlama-lama di pesta ini. Sesekali ibunda menggendong Farhan dan memperkenalkannya sebagai penerus keluarga Suradisastra. Ia benar-benar bangga pada cucunya yang lucu dan menggemaskan. Aku hanya menggelengkan kepala melihat wanita ningrat itu bertungkah laku. Kini benar-benar kusadari ia amai mau minta mencintai putranya ini. Meski dari luar tampak garang dan ingin berkuasa penuh, hakikatnya itu perwujudan cinta terdalam. Meski tak lahir dari rahimnya, cinta ibunda padaku bisa dikatakan seperti cinta ibu kandung. Ia merawatku sejak lahir dan melimpahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya pada ang suaminya ini. Rasa sayangku padanya pun kian hari kian besar. Aku berharap akan memberi manatu baru yang sesuai harapannya. Dan, kelak akan lahir cucu-cucu untuk menghibur hatinya yang sepi. Hari ini aku diserahkan tugas menangani pendirian mall baru oleh Rangga. Sebagai bawahannya, aku menyanggupi. Selama setahun ini dialah yang mengendalikan perusahaan sebab aku absen. Tentu kepemimpinannya terasa sempurna. Anjani beruntung menikah dengan Rangga. Pria itu lembut dan penuh kasih sayang. Tanggung jawabnya tak perlu diragukan. Sungguh, dari hati terdalam aku bahagia mereka bersama. Jika tetap bersamaku, Anjani akan terus digulung derita. Ya, aku telah sukses membuat celaka para wanita. Semoga kelak tak pernah lagi aku berlaku seperti itu lagi pada mereka. Yang mendapatkan tender pembangunan gedungnya adalah PT Cipta Persada. Siang ini ada janji pertemuan dengan kontraktornya. Langsung kau ambil alih saja mulai sekarang, perintah Rangga. Aku menyetujui tanpa bantahan. Setahun absen membuatku harus beradaptasi lagi dengan pergerakan perusahaan. Aku memilih tugas ringan dulu pada Rangga. Khawatir tak bisa menjalankan kalau langsung diserahi beban berat. Meskipun dia mengatakan aku punya kemampuan besar, tetap saja rasa tak percaya diri masih ada dalam hati. Mungkin itu pengaruh ujian bertubi-tubi. Karena kukuh, akhirnya Rangga memberi toleransi selama 3 bulan aku menangani pekerjaan ringan. Setelah itu katanya harus bersedia duduk di jajaran teras perusahaan kembali. Sesuai rencana, aku dan kontraktor PT Persada akan melakukan pertemuan eksklusif. Tempatnya di meeting room restoran mewah milik keluarga Suradisastra. Aku ditemani sekretaris dan asisten khusus menanti kedatangan pihak perusahaan tersebut. Kami sayang lebih cepat 5 menit dari jadwal yang disepakati. Dari pelayan aku tahu, tamu undangan sudah datang. Kami bertiga pun bersiap menyambut kedatangan mereka. Saat pintu terbuka, terlihat berjalan 2 pria dan 1 wanita muda. Pakaiannya seperti Anjani. Hanya lebih modis dandanannya. Aku kembali ternganga saat mengetahui fakta bahwa yang akan menangani pembangunan mall ini adalah wanita. Usianya tak beda jauh denganku. Hanya 2 tahun di bawah. Oh, ternyata dia anak pemilik perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Pantas masih muda, sudah luar biasa. Namanya Ineke Prameswari Sedadiningrat. Lajang masih muda seseorang yang pasti disukai ibunda. Hai lanjut gak nih? Jika ada yang buka koin emas karena kamu share cerita berkoin, maka kamu dapat 5% royalti dari KBMF, keren, kan? Yuk, baca juga.
Bujangan mendadak jadi ayah belahan jiwa Salsabila terlanjur nyaman istri rahasia konglomerat cinta sang pilot Stronger with You calon mantu Kiai Love You visabilillah duda mentereng sentuhan satu malam di madu pasca melahirkan pengantin belia gadis belia dan bayinya bos killer selepas talak 3 pembunuh suamiku.